Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Abdul Basit dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu, membaca doa belajar dan surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, sebelum kita pembelajaran, absensi dulu ya. Pak Abdul kasih waktu 2 menit dari sekarang yang sudah dikirimkan ke grup WA kelas. Silakan absen dulu. Sudah ya? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang KD-nya adalah memahami ketentuan bacaan mad iwad, mad lain, dan mad adli sukun. Praktiknya adalah hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad adli sukun dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Tujuan pembelajarannya adalah mengetahui dan memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad serta mempraktikkan dalam Al-Quran. Yang kedua, mengetahui dan memahami ketentuan hukum bacaan mad lain serta mempraktikkannya dalam Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui dan memahami ketentuan hukum bacaan mad arid sukun serta mempraktikkan dalam Al-Quran. Oke. Nah, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Sudahkah kalian baca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid? Tahukah kalian tentang hukum bacaan mad iwad, mad adli sukun, dan mad? Nah, perhatikan. Meyakini pentingnya hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad adli sukun. Kenapa kita harus belajar? Karena pertama adalah keyakinan akan kebenaran kaidah ilmu tajwid, ya, termasuk hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad adli sukun. Nah, memiliki semangat untuk mempelajari ilmu tajwid dalam rangka memperbaiki bacaan saat baca kitab suci Al-Quran, ya, menerapkan dengan baik kaidah-kaidah ilmu tajwid yang telah kita pelajari saat baca Al-Quran, termasuk hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad adli sukun. Nah, nanti setelah kita mempelajari hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad adli sukun dalam Al-Quran, nanti kita akan terbiasa, ya, terbiasa membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid yang baik dan benar. Bagi setiap muslim dan muslimat, membaca Al-Quran adalah kegiatan rutin setiap hari, walau hanya 1 ayat, ya. Dalam sholat, ya, tuh hukum Al-Quran dengan menggunakan aturan tajwid. Ini adalah fardu ain atau merupakan kewajiban pribadi. Karenanya apabila seorang membaca Al-Quran dengan tidak menggunakan tajwid, hukumnya berdosa. Ya, oke, nanti akan timbul manfaatnya. Kita akan bisa, ya, membaca surat pendek
ataupun surah-surah panjang dengan kaidah tajwid yang benar, ya, dan kita akan mendapatkan pahala. Ya, oke. Sekarang kita amati videonya dulu. Nah, setelah kita mengamati video ini, apakah ada bacaan yang berharokat fathatain tapi tidak dibaca fathatain? Apakah ada? Ada di akhir kalimat dan diwakafkan. Perhatikan. Ya. Nah, tadi video tadi adalah salah satu contoh bacaan hukum bacaan mad iwad. Nah, kita akan belajar tentang mad iwad. Apa sih mad iwad itu? Secara bahasa, mad artinya panjang. Iwad berarti pengganti. Sedangkan menurut istilah adalah mad iwad itu mad yang terjadi apabila ada fathatain yang berada di akhir ayat atau tanda waqaf. Bacaan mad di sini menggantikan bunyi fathatain, ya. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat atau berapa alif? 1 alif. Nah, kita juga ada contohnya terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Manakah yang terdapat contoh hukum bacaan mad iwad? Yang di akhir, lihat, ahada. Nah, ada fathah tain yang berada di akhir ayat atau ada tanda waqaf. Nah, dibacanya jadi panjang. Awalnya adalah ahadan, tapi karena ini diwakafkan dan diganti fathah tainnya menjadi alif, ya. Jadi bacanya adalah ahada. Berapakah panjangnya? Panjangnya yaitu 2 harokat atau 1 alif. Oke, contoh selanjutnya mad iwad adalah ada di surah An-Nasr ayat ketiga.
Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Di manakah contoh mad iwadnya? Ya, tawwaba. Nah, perhatikan ada di huruf apa fathah tainnya? Di huruf ba. Ya, ada fathah tain yang berada di akhir ayat atau tanda waqaf. Ya, di sini fathah tainnya digantikan dengan apa? Alif dengan panjang. Ya, itu. Panjangnya berapa? 2 harokat atau 1 alif. Baik, selanjutnya khusus fathah tain yang berada pada huruf ta marbutoh ini tidak dibaca mad karena huruf tersebut jika diwakafkan berubah menjadi huruf H. Ini berarti bukan termasuk contoh mad iwad. Ya, mengapa? Karena tadi alasannya di atas tak marbutoh, fathah tain yang berada di atas marbutoh tidak dibaca mad karena dibacanya kalau diwakafkan adalah H, bukan fathah tain panjang atau tidak bisa diganti dengan alif. Ya, tuh. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nanti kita akan membahas mad layyin. Mad layyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.